Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini, insya Allah kita akan berbagi kembali sharing informasi. Dan tentu di video kali ini kita lebih hangat lagi temanya, yaitu seputar keberagamaan ya. Apalagi kita menjelang Desember, tahun baru, dan tentu biasanya agak kental juga dengan perayaan saudara kita sebangsa setanah air. Dan ada di samping kanan saya, Bapak Ibu semua, adalah Bapak Henda Pribadi. Beliau merupakan bagian daripada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, begitu ya. Ya. Assalamualaikum Pak Henda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat, sore. Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin, atau memang ada sifatnya pertanyaan yang masuk lah intinya kepada kami. Ini sikap atau memang apa yang harus kita lakukan menjelang suasana seperti sekarang ini, tahun baru. Kan biasanya selepas Covid ini biasanya peribadahan mulai ramai kembali nih Pak. Apa namanya, di kita Kabupaten Sukabumi umumnya atau khususnya daerah-daerah kita, kondisi seperti ini gimana nih Pak dari tahun ke tahun seputar peribadahan? Terima kasih sebelumnya. Saya ingin perkenalkan, walaupun sudah pada kenal ya, tapi dalam kapasitas kedinasan. Saya unsur Kementerian Agama, yang di Kementerian Agama itu sendiri terbagi kepada beberapa satuan kerja Satker. Salah satunya adalah di BIMAIS, Bimbingan Masyarakat Islam, yang nanti ada dua penanganan di situ. Yang pertama yang kaitan dengan urusan agama Islam, itu perkawinan, pernikahan dan lain-lain. Yang kedua bidang penerangan agama. Nah, kita lebih ada pada porsi itu. Nah, selanjutnya kita juga ingin sampaikan bahwa kehadiran Kementerian Agama itu di Indonesia tentunya itu untuk memastikan bahwa setiap penganut masyarakat beragama itu terlindungi hak-haknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya di Kementerian Agama juga ingin memastikan bahwa masyarakat beragama ini hidup rukun, taat beragama. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, bagaimana kondisi kehidupan beragama menjelang tahun baru, akhir tahun dan sebagainya. Tentu saja secara prinsip berdasarkan Undang-Undang Dasar, lebih tepatnya pasal 29, bahwa negara itu menjamin untuk penganutnya kebebasan beragama gitu ya. Menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, itu yang harus jadi prinsip dasar. Nah, oleh karena agama ini dijamin, penganut beragama ini dijamin oleh negara, maka setiap penganut masyarakat beragama juga harus memastikan menjamin juga setiap penganut beragama terhadap kerukunan dan kebebasan beragama di saudaranya ini. Nah, gitu prinsipnya. Jadi menjelang tahun baru ini pun, menjelang ini kan nanti ada beberapa kegiatan yang memang bernuansa peribadatan. Nah, semuanya juga harus dipastikan ini harus ada pada koridor yang tidak bertentangan dengan regulasi, begitu. Jadi prinsipnya setiap umat beragama ini harus mengartikan, dijamin dan memang harus memastikan saling menjaga kerukunan itu. Nah, ini Pak, menjelang perayaan tahun baru dan lain-lain, tentu saudara-saudara kita melakukan ibadah, dan tentu kita harus menghormati di poin itu. Namun jika seandainya bahasanya, bisa nggak mengadakan atau melakukan ibadah itu di tempat bukan tempatnya, begitu Pak, rumah misal seperti itu secara kenegaraan, secara peraturan kan di sini Kemenag itu sebagai pertengahan mungkin ya Pak, yang memfasilitasi
dan memastikan kerukunan tadi. Ya, Iya. ketaatan beribadah. Iya. Meskipun Kementerian Agama itu kan condongnya agama Islam rata-rata karena mayoritas mungkin begitu, Pak. Ada juga ya? Tidak begitu juga. Di Kementerian Agama di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota itu juga tergantung tipologi. Iya. Tipologi kantor Kementerian Agama, dan itu mungkin salah satunya didasarkan pada jumlah penganut Di di kabupaten. penduduk kabupaten tersebut. Nanti ada tipologi-tipologi. Nah, untuk Kabupaten Sukabumi belum ada nih yang seksi yang khusus yang menangani di bidang bimbingan dan penyuluhan agama tertentu, kecuali di bimbingan masyarakat Islam. Kenapa? Karena dalam konteks jumlah penduduk beragama itu juga belum memenuhi syarat-syarat untuk dihadirkannya tipologi atau itu. Nah, kalau melihat dari apakah penduduk tertentu boleh nggak menggunakan rumah atau, sebagai tempat beribadah atau villa misalkan, Pak. Nah, begini, sebenarnya acuan dari kita untuk pelaksanaan peribadahan itu kan ada mengacu ke semuanya ke regulasi dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini di hadapan kita ini ada buku ini yang saya coba himpun, ini kompilasi ya. Kompilasi. Ini kompilasi peraturan perundangan tentang penyuluhan dan penyiaran agama. Termasuk tadi agama berseberangan juga. Ya, nanti jadi semua penyiaran beragama, penyiaran agama, kerukunan hidup beragama, pendirian rumah ibadah, memastikan kerukunan umat beragama dan lain-lain juga diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah pelaksanaan peribadatan di sebuah tempat itu termasuk melanggar atau tidak, meskipun itu tidak diklaim atau disebut sebagai tempat beribadah secara khusus. Misalnya, apakah umat Islam boleh melaksanakan sholat di rumah orang lain, atau di kantor, atau di tempat tertentu, atau di villa, atau di mana? Faktanya, karena kehidupan di kita ini penduduknya mayoritas Muslim, maka semua tidak masalah. Semua sudah tidak masalah karena tidak lagi harus ada izin lingkungan, karena memang sekedar ibadah itu, Pak. Iya, karena penduduknya seperti itu. Hanya saja nanti kalau teorinya dibalik, apakah rumah perseorangan misalnya dijadikan tempat beribadah agama tertentu. Nah, ini diatur, ada peraturan yang mengurus itu. Ya, regulasi ini kan sifatnya dari mulai ada undang-undang, setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan turunannya sampai ke bawah. Gitu. Dan sampai dibuka katakanlah sebuah masjid ataupun sebuah gereja, itu lihat kondisi penganutnya juga. Mungkin ngapain misalkan mendirikan sebuah masjid kalau penganutnya cuma 1-2, apa emang bebas saja, Pak, boleh aja mendirikan masjid kayak atau gereja kayak atau apa dan lain-lain. Enggak, kan prinsipnya ini ada regulasi mengatur itu, misalnya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang kewajiban pemerintah daerah gitu. Ada tentang pemerintah daerah untuk menjamin kerukunan umat beragama. Itu ada peraturan yang menyebut itu nanti lebih tepatnya kita lihat sebentar ya. Boleh, Pak. Ada peraturan yang mengatur itu. Nah, ini ada peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, ini nomor 9/2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Yang di dalamnya ada item yang menjelaskan pendirian rumah ibadah itu juga harus mendapat persetujuan dari pertama warga. Harus ada usulan dari penganut umat beragamanya. Mau mendirikan sekurang-kurangnya 90 orang penganut beragama. Dan tambah lagi dengan peraturan dengan pernyataan tidak keberatan 60 dari orang di lingkungan itu. Nah, baru didirikan, boleh diajukan untuk
meminta rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kementerian Agama untuk pendirian rumah ibadah. Nah, prinsipnya seluruhnya boleh, seluruh umat beragama. Nah, bagaimana kalau masjid yang selama ini juga di kampung-kampung ini kadang-kadang tidak tidak minta izin. Idealnya memang begitu, harus ada secara aturan ya. Cuma kan begini, ini mesti ada toleransi dan secara logis juga harus kita pahami. Harus izinnya kemana? Masyarakatnya juga masyarakat Muslim, mereka mendirikan, walaupun nanti tetap saja itu juga harus ditempuh, anjuran saya tetap harus ditempuh untuk membuat rekomendasi. Tapi sekarang ini kan masjid juga sudah mulai ada nomor statistik masjid, sudah diajukan itu untuk memastikan bahwa di lingkungan itu memang juga terjamin dan terdata mungkin ya masjidnya ada berapa gitu. terdaftar kan, tipologi masjid juga ada. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau rumah ibadah nih? Nah, ini di rumah, maksudnya rumah dipakai ibadah, warga dipakai ibadah. Nah, kan prinsipnya orang itu kan juga mau beribadah. Prinsipnya orang itu juga mau beribadah dimanapun, kapanpun, dengan tentu saja mereka juga punya tata caranya. Nah, hanya saja jika memang mereka mau melaksanakan ibadah, nanti porsi rumah perlu dilaporkan atau pemberitahuan, Pak. Ya, misalnya kan gini, kalau soal pemberitahuan saya pikir tergantung dari jenis ibadahnya. Tergantung dari jenis ibadah yang dilakukan. Kalau di umat Muslim Islam misalnya sholat gak usah ada izin-izin. Juga itu kan juga tidak sangat mengganggu terhadap lingkungan gitu. Tapi mungkin kalau tabligh akbar misalkan, kalau takbir akbar, ya makanya di sini pemerintah juga meminta untuk ada izin-izin, untuk ada izin pelaksanaan. Sebentar Pak, termasuk ketika pengajian di saudara kita yang non muslim misalkan. Sama juga ketika ada tabligh akbar harus tempuh izin-izin. Jika memang dilaksanakan yang diduga dapat menimbulkan suasana yang bukan masalah aman, suasana yang menimbulkan efek kepada lingkungan. Efek lingkungannya misalnya begini, ini ada pelaksanaan peribadahan. Nah, lingkungannya merasa terganggu apa enggak nih? Ketika tidak terganggu misalnya. Tidak ada yang bisa disalahkan, berjalan aja pengajian itu. Semua tidak merasa terganggu. Sekarang pertanyaan balik Pak, ketika terganggu nih misalkan, berarti harus apa? Mengadu kah atau nggak mungkin kan main anarki ini dan itu? Kemana dia mengadu atau bercerita misalkan Pak? Saya keberatan kok ada ibadah di sini misalkan. Ya kan pertama begini bahwa penyebaran agama, kemudian pelaksanaan peribadahan dan lain-lain itu salah satunya itu diatur melalui keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 78. Di situ juga itu harus mempertimbangkan sekeliling penduduk lingkungan beragama. Nah, pertanyaannya misalnya bagaimana nih kalau misalnya dari jauh yang sengaja ngadon gitu. Ngadon itu kalau bahasa kita ikut pelaksanaan beribadah di situ, di tempat itu. Maka di situ juga ada aturan tata caranya. Lapor tamunya apa gimana, Pak? Mungkin pertama mereka sosialisasi di lingkungan bahwa di sini akan ada kegiatan ini seperti ini. Lalu nanti lingkungannya merasa terganggu apa tidak. Nah, kalau lingkungannya mayoritas misalnya bukan pemeluk agamanya, pemeluk agama lain misalnya, maka kita ngobrol, diskusi dan seterusnya. Dan kalau terganggu misalnya merasa terganggu nih, jangan ngapain gitu misalnya. Karena ini gitu ABC dan seterusnya, maka berhak mengajukan keberatan. Warga berhak mengajukan keberatan ke desa atau aparat. Secara prinsip kalau di peraturan itu kan awalnya laporannya ke askesarnya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, mungkin dari sininya desa gitu. Tersusun dari desa ke kecamatan lah. Berarti pure bukan persoalan gangguan beribadah, tapi efek dari sebuah pelaksanaan kegiatan dampak beribadah. Itu aja, apakah mau cukup mengganggu atau tidak. Nah, hanya problemnya di sini juga ada beberapa peraturan setingkat menteri itu walaupun sudah lama dan memang perlu ditinjau ulang. Juga tentang ada penggunaan rumah
pribadi dijadikan tempat. Memang ada artinya juga. Di situ poinnya apa Pak? Boleh apa enggak gitu? Tidak menyebut boleh tidak, tetapi dalam hal kalau di keputusan ada surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri, masyarakat merasa terganggu dan lain-lain dan masyarakat memberikan laporan, maka pihak-pihak tertentu juga bisa menghentikan kegiatan itu. Jadi bukan persoalan nanti boleh atau tidak boleh. Gitu. Jadi prinsipnya mengganggu kan nih. Misalnya kalau di satu tempat kami mah tidak merasa terganggu dan lain-lain. Nah, itu juga bukan persoalan cukup berhenti di situ. Nanti kan ada kelompok agamawan atau kelompok pemeluk agama yang katakanlah dalam tanda petik mungkin ilmunya juga mumpuni, merasa kekhawatiran terhadap kondisi masyarakatnya. Nah, lalu rawan apa penyebutan rawan akidah misalnya atau apalah istilahnya. Yang pasti kan kan secara prinsip di Undang-Undang Penyiaran Agama itu, di Peraturan Penyiaran Agama itu tidak boleh menyiarkan atau mengajak orang beragama yang terhadap pemeluk yang sudah beragama, terhadap penduduk yang sudah beragama dengan dalih apapun, gitu, dengan cara apapun. Termasuk persuasif. Misal nih, saya punya teman non Muslim Pak, lalu kemudian saya ajak didakwahi, itu nggak boleh? Ya dari rumah ke rumah. Kalau misalnya memberikan laporan karena tidak nyaman dengan apa yang dilakukan, karena terganggu, ya itu bisa jadi temuan. Ataupun gitu. Sebaliknya, misalkan yang non Muslim ke Muslim juga sama. Iya sama, perlakuannya sama. Jadi tidak setengah. Nah terus posisi pegawai Kementerian Agama, posisi pemerintah, kalau menghadiri tempat acara-acara yang seperti itu, misalnya saya nih Muslim nih. Bukan ke gereja lah, Muslim nih, saya menghadiri kegiatan peribadahan agama tertentu, maka bagaimana posisinya? Kita di Kementerian Agama ada aturan, boleh menghadiri, tapi sifatnya pasif. Sifatnya pasif dan tidak mengganggu orang beribadah. Nah, jadi sifatnya di situ hanya istilahnya bukan atas pribadi ke bawah negara, memantau, memastikan dan banyak hal lah. Ya idealnya memang di beberapa tempat itu ada pembimbing masyarakatnya. Misalnya pembimbing masyarakat agama apa nih, pembimbing masyarakat apa ini, masyarakat apa. Dan itu pun nanti pasti berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Nah, jadi kalau di satu penduduk misalnya gini, warganya tidak merasa terganggu, gitu. Sementara orang-orang tertentu merasa terganggu. Ini kan juga dilematis. Gimana seperti itu, Pak? Gitu. Ini dilematis. Orang dari penduduk luar masa terganggu, yang penduduknya sekitar aja tidak terganggu karena misalnya ada hal yang membuat mereka nyaman atau apa istilahnya. Nah ini yang harus sering diedukasi, disampaikan komplikasinya. Saya pikir beberapa pihak ini juga harus dengan sadar, terus dengan sadar bahwa hal ini bisa menimbulkan akibat enggak, konflik enggak, efek apa enggak. Nah itu. Jadi secara prinsip, kalaupun dari pihak pemerintah misalnya terindikasi menyampaikan informasi bahwa jika diselenggarakan peribadatan ini hanya memberikan pertimbangan saja, jika diselenggarakan bakal ini begitu. Jadi pada prinsipnya kalau ada yang keberatan, rumahnya atau villa atau apapun itu, gor misalkan dan lain-lain, dijadikan tempat ibadah, jika warga sekitarnya merasa keberatan, ajukan kira-kira seperti itu mungkin ya Pak? Iya, disampaikan keberatannya. Jika tidak, ya kita juga tidak punya wewenang apapun gitu. Enggak bisa, meskipun ada aturannya bahwa rumah pribadi atau apa villa atau tempat tinggal juga bahwa ketidakbolehan ini juga sifatnya seperti anjuran saja untuk tidak dijadikan sebagai fungsi kalau di surat ini fungsi gereja sesungguhnya. Gitu. Karena pada awalnya pendirian tempat itu ya dulu kalau rumah berarti ya Pak. Kalau villa atau tempat tinggal atau apapun ya itu hotel bahasanya seperti itu. Hanya masalahnya kan saya juga tidak tahu apakah di luar agama Islam ini orang boleh
beribadah di rumah nih, Ya. boleh dilakukan sendiri apa enggak? Ya. Nah, kalau hubungan imanen antara pribadinya dengan Tuhannya, saya pikir setiap orang juga Masing-masing. punya jiwa suprarasional, dia spiritualitas. Ya. Nah, tapi kalau sudah menyangkut kejamaahan nih, Ya, berarti apa namanya? Tablik akbar atau pengajian bulanan. nah, kalau di kita lebih ke situ mungkin tablik Tablik akbar, ya. pengajian, syariah, Dan itu melibatkan banyak orang, melibat Pak. banyak orang dan bukan hanya peserta, tapi juga lingkungan juga ada di. Dan itu harus tidak semena-mena bisa jadi aja gitu. Pengajian harus memenuhi atau unsur-unsur atau prosedur Ya iya, makanya kan selama ini kan banyak yang kira gini, masa mau tabligh akbar saja harus ada izin kan? izin. Ya iyalah harus ada, karena semua kan juga harus terpastikan bahwa ini aman. Jadi konsep izin itu lebih ke keamanan mungkin ya, Pak? Lebih ke amanah. Negara kan harus Ketertiban. menjamin keamanan, Iya. ketertiban, tidak ada dampak Setelah acara itu. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang sifatnya ke arah yang negatif gitu, yang menimbulkan perpecahan atau pertentangan Atau konflik ya. gitu. Jadi setelah itu, makanya kan kenapa meskipun beberapa konsep misalnya tabligh akbar Ya. A, B, C dalam konteks lingkup agama Islam, Ya. lalu tiba-tiba dibatalkan. Ya. Jadi, karena pihak-pihak tertentu menduga atau meyakini bahwa jika ini terus dilakukan bisa saja menimbulkan akibat A, B, C, D. Dan akibat ini ada pada internal maupun eksternal gitu. Nah, begitu. Jadi tinggal sekarang masalahnya jika ini terjadi misalnya, apakah pelaksanaan peribadahan anu ngadon Ya. ngadon di tempat tertentu ini Ikut ini bisa ibadah. di stop misalnya Ya. gitu, bisa di stop. Nah itu tadi kembali, Harus apakah ada pengajuan. apakah warga setempat merasa keberatan? Jika seandainya sekali, 2 kali mungkin masih aman, Pak. Jika kejadian ini berulang-ulang dan mungkin masih oke lah sekali nggak ada keganggu, tapi berulang-ulang kan mungkin ada kegiatan interaksi, mohon maaf, sekalipun tablik akbar umat Islam misalkan, ya kan pakai sound, pakai bunyi-bunyian maksudnya, Pak, yang akhirnya berdampak ngeganggu ke depannya bisa. Jadi yang awalnya pengajian atau tadi pengajian baik agama Islam atau non muslim ini asalnya nggak keganggu, nggak ada laporan nih, tapi kejadian pengajian berikutnya agak keganggu, boleh tuh dilaporkan meskipun udah berlangsung berarti Ya, sekali 2 kali. Ya makanya begini, kalau mau ada sebuah kegiatan yang sifat menghadirkan massa banyak, ini kan kenapa harus ada prosedur yang ditempuh? Karena kan gini, kalau misalnya terjadi pengajiannya atau kan yang bernilai ibadah, Ya. itu sudah ibadah Ya. gitu. Jadi apapun. Nah sekarang kalau kegiatan semacam tablik, semacam ada ceramah akbar atau Ya. apapun, pertanyaannya kan agak ironis kalau ada sekelompok orang yang merasa terganggu dengan kondisi seperti itu. Ya. Nah tinggal cek yang terganggunya gimana, Di apanya gitu. siapa yang terganggu, kemudian yang melaporkan gangguannya siapa. Ironis kan kalau umat muslim melaporkan gangguan tablik akbar. Ya. Tapi juga kan kalau muatan-muatannya Unsur juga sara, memang sudah unsur masuk kebencian. kebencian, karena itu juga bisa diakomodir. Nah, hanya kan yang kita maksud ini, kalau misalnya yang disebut dengan gangguan-gangguan ini, makanya kan sebenarnya di Kementerian Agama itu sudah diatur banyak seperti penggunaan pengeras suara. Makanya walaupun di kehidupan di mayoritas di lingkungan umat beragama A misalnya, tapi kan kenyamanan juga harus bisa dipastikan. Apakah iya nilai-nilai syiar penggunaan itu pengeras suara yang belum waktu, belum apa ini juga bisa berkontribusi positif signifikan. Ini juga harus dikaji. Maka menurut kita sih sebenarnya regulasi ini juga sudah diatur banyak gitu. Nih, ini Pak, ada beberapa sudut pandang mungkin. Kalau misalkan sekali 2 kali acara itu, apapun ya, pengajian, tabligh akbar, nggak mengganggu biasa aja, tapi ada beberapa kebaktian. Ya, misalkan yang saudara-saudara kita non muslim, kalau dibiarkan kan ada beberapa orang yang sifatnya khawatir kalau ini terus berlangsung, ini akan menggerus pemeluk agama awal nih, Pak.
Jadi daripada itu kejadian, mending mereka lakukan bukan tindakan bahasanya, ada protes lah bahasanya seperti itu. Ya teknisnya silakan. gimana? Ya Boleh silakan. bentuk kekhawatiran kalau ada misal ini, karena kita kan kebanyakan mayoritas muslim, ada kegiatan sifatnya non muslim, ya kata tadi kebaktian dan lain-lain. Kalau ini terus terjadi, kekhawatiran beberapa orang, sekelompok orang atau mungkin beberapa orang atau cuma 1-2 orang, khawatir kalau ini terus berlangsung, kan kita juga tidak tahu niat mereka, niat seorang, khawatir menggerus para pemeluk awal, Pak. Ya itu? begini, pertama kan kita juga tidak terlalu mendeteksi gitu siapa yang mereka khawatirkan, kekhawatiran mereka itu seperti apa, ya itu silakan saja. Tapi kalau kita prediksikan ada sekelompok orang yang seperti itu, maka silakan saja mereka komunikasikan secara tertib, secara aturan, sosial, nggak secara sosial mereka komunikasi dengan penduduknya. Apakah nih teman-teman merasa terganggu nggak dengan kegiatan ini? Ada ajakan-ajakan nggak? Kalau ada ajak-ajakan kan jelas saja kan itu sudah ada aturannya, ada indikasi. indikasi. Ya kan di penyiaran agama nggak boleh menyebarkan agama dengan cara mengajak, menyebarkan pamflet, melakukan apa itu sudah diatur terhadap orang yang sudah beragama. Nah, kalau teman-teman ada merasa khawatir, ada yang komunikasikan saja dengan warga sekitar. Dengan warga sekitarnya. Apakah dengan terpengaruhi nggak gitu? Ada dengan kegiatan seperti ini khawatir nggak sih? Atau misalnya merasa terganggu nggak? Kita sebagai ASN di Kementerian Agama nggak bisa mengompor-ngompori orang untuk merasa terganggu, mengompor-ngompori orang untuk terindikasikan bahwa ini juga harus ada penyesuaian. Itu pure, silakan kembali ke masyarakatnya gitu. Nah, ini yang mungkin. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana saya selaku pembimbing masyarakat Islam terhadap kondisi itu kalau di situ umat Islam kan gitu. Nah, sebagai pembimbing umat Islam, kita juga perlu membimbing mereka untuk menguatkan dari sisi akidahnya, pemahamannya, amaliyahnya dan lain-lain. Apa itu tugas pembimbing aja atau memang tugas kiai, ustadz atau ulama setempat? Oh, semuanya. Tugas bersama. Ya, tugas kan dalam Islam itu setiap kita punya kewajiban. Setiap umat itu punya kewajiban untuk bersama-sama menjaga, mengajarkan, meliterasikan, gitu, mendidikkan, gitu. Jadi kalau tugas ini hanya diemban oleh sekelompok orang, ini akan menjadi berat. Nah, oleh karena itu maka kalau saya secara pribadi sebagai dosen filsafat gitu, kadang-kadang saya bilang begini. Nah, kalau kita merasa terganggu dengan kehadiran orang lain, maka tidak usah lampu orang lain dimatikan, perbesar saja lampu kita punya, nanti juga akan redup sendiri lampu orang lain. Nah, kalau kita merasa khawatir ada kerawanan dari sisi tadi akidah, kemudian perilaku beribadah, perkuat saja. Artinya siarnya harus lebih gencar di daerah itu yang dianggap tadi. Sebenarnya bukan hanya siar. Kalau siar itu hanya suplemen aja. Sebenarnya bukan hanya siar, tapi memang pendalaman pengetahuan agama dan amaliyah beragama. Kalau siar itu kan lebih ke sifatnya lebih ke suplemen aja gitu. Jadi harus digencarkan pengajiannya kira-kira seperti itu, Pak. Ya, kalau pengajian itu kan sifatnya juga musiman. Lebih ke pendidikan aja. Pendidikan konsepnya untuk masyarakat apa yang didapatkan kan kalau rutinan paling itu aja, Pak. Atau rutinan di situ ada misalnya lembaga keagamaan, ada pesantren, lembaga pendidikan. Dan di situ juga silakan apakah umat Islam merasa perlu dibimbing enggak nih di penduduk ini. Kalau perlu, oh iya kita harus, misalnya problemnya apa, trouble-nya apa, di situ nggak ada pondok, bantu dong buatkan pondok. Itu trouble-nya apa, pendidikannya, ya bantu buatkan lembaga pendidikan di situ. Gurunya ini nggak ada, ya bantu hadirkan di situ. Nah, kita selaku pembimbing masyarakat Muslim itu lebih ke situ. Gitu. Jadi nggak bisa juga sebagai Kementerian Agama kita juga menghalang-halangi orang untuk melakukan peribadatan.
Oke, jadi poinnya ya harus berlomba-lomba mungkin ketika tadi ada cahaya baru ya kita tidak usah mematikan cahaya itu tapi buat cahaya yang kita miliki lebih terang. Artinya jika ada sebuah kegiatan karena kita kebanyakan muslim misalkan kebaktian atau sebaliknya misalkan yang tadinya non muslim lalu ada pengajian-pengajian Islam ya di situ berlomba-lomba aja mungkin Pak. Ya, tapi saya punya saran juga. Ya. Kalau misalnya kita ini muslim nih lalu berada di pada kondisi mayoritas yang non muslim, kita juga ngitung-hitungan kan, ya, hitung-hitungan nggak nyaman juga kan. Iyalah. Terus menerus begitu. Maka saran saya juga ini berlaku juga buat yang lain. Sadar diri gitu Pak. Iya, maksudnya cari tempat lain, cari nyaman aja lah, cari tempat lain, nyaman, cari suasana yang lebih bisa menghadirkan kebaikan gitu buat agamanya maupun buat lingkungannya. Okay. Saya pikir dengan terus-menerus melakukan kegiatan kita nggak nyaman juga. Perang batin, Pak. Ya istilah kita melaksanakan ini dipencerong oleh sekelompok orang yang di situ bukan penganut agamanya, kan nggak enak juga. Diawasin terus seolah-olah diawasi ini seolah-olah kan nggak enak juga. Maka saran saya cari tempat lain. Ya, kecuali kalau memang ada di lingkungan orang yang belum beragama. Yang dimaksud belum beragama itu bukan belum berkeyakinan, tapi belum beragama sesuai dengan agama yang di negara tertentu. Disahkan di negara kita. Di negara kita kan ada 6 ya, ada 6 yang sudah disahkan. Artinya itu sah-sah saja. Ngajak atau apa gitu yang belum disahkan. Tapi kan kalau di sini ada lingkungannya sudah beragama, saya pikir capek. Sekalipun Islamnya KTP misalkan, Muslimnya KTP. Ya terserah kan kita tidak bisa menjudge orang bahwa ini kan pertama-tama soal agama itu soal pengakuan. Selanjutnya adalah soal kualitas peribadahan dan kita tidak bisa menilai kualitas peribadahan gitu. Jadi saya pikir saran saya sih ya lebih enaknya sih cari suasana baru lah, jadi supaya tidak ini. Baik. Oke, terakhir mungkin Penda apa yang pesan kesan atau bagi mereka yang berada dalam kondisi ini, karena mungkin ada juga Pak kondisi yang kita maksudkan tadi, entah itu sarannya bagi pemeluk agama Islam sendiri ataupun pemeluk agama non Islam tadi. Jika berada dalam kondisi kayak tadi, ngadon gitu ibadah atau memang rumah dijadikan tempat ibadah, terus-terusan diawasi, diperjelas lagi seolah-olah begitu. Ya kalau saya sih yang pertama bagi muslim ini kan setiap muslim itu bersaudara. Betul. Dan setiap muslim itu juga harus terjamin. Muslim yang baik itu muslim yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya. Gitu. Nah, lalu menghormati orang yang beragamanya sebagai bentuk tasamuh, toleransi itu bahasa kitanya tasamuh itu toleransi. Kalaupun kita sesama muslim juga ingin saling menguatkan, maka silakan aja perkuatkan. Para agamawan ini memperkuatkan di situ. Terus warga sekitar juga harus lebih paham, karena kan persoalan beragama ini begini, banyak orang yang menganut sebuah agama tapi mereka tidak mampu menjalani kehidupan beragama. Ini problemnya. Dan ini kan juga harus diajarkan, dilatihkan. Nah, saya pikir setiap kita bahu membahu untuk saling menguatkan itu. Gitu. Dan bagi kelompok yang bukan agama di situ, ya saran saya pastikan bahwa mereka juga tetap melaksanakan ibadah, tapi juga tidak mengganggu, tidak khawatir terhadap reaksi-reaksi pasca ibadah dalam dampak-dampaknya. Saya pikir itulah. Masya Allah, terima kasih Pak Henda ya sudah berbagi penjelasan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah informasi bahwa negara sesungguhnya menjamin peribadahan setiap pemeluk agamanya sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Adapun ada beberapa pelanggaran misalkan, dan jangan sampai ada konflik, akhirnya dibicarakan. Ketika ada keberatan tadi sudah disampaikan, sampaikan aturan-aturnya, tidak boleh main hakim sendiri gitu ya Pak, atau anarki dan lain-lain. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan kita di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.